Selamat pagi, saya Olivia akan menjelaskan mengenai cellular manufacturing. Yang pertama, apa itu cellular manufacturing? Cellular manufacturing adalah pendekatan lean yang membantu perusahaan memproduksi produk dengan berbagai variasi dengan waste sekecil mungkin. Dalam cellular manufacturing, peralatan dan stasiun kerja diatur dalam urutan yang mendukung aliran bahan baku dan komponen mengalir lancar, dengan delay dan transport minimal. Sel manufaktur terdiri atas orang atau mesin yang disusun berurutan untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya, jika proses untuk suatu produk membutuhkan tahapan cutting, drilling, dan finishing, sel tersebut akan berisi peralatan untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Perbedaan one piece flow dan large lot production. One piece flow adalah kondisi yang terjadi ketika produk berpindah dalam proses manufaktur satu unit dalam satu waktu, dengan laju yang ditentukan oleh permintaan pelanggan. Large lot production merupakan kebalikan dari one piece flow. Pada large lot production, barang tidak bisa berpindah ke proses berikutnya sampai semua barang dalam lot tersebut sudah selesai diproses. Large lot production memiliki beberapa kelemahan, yaitu memperpanjang waktu tunggu antara pesanan pelanggan dan pengiriman produk, membutuhkan tenaga kerja, energi, dan ruang untuk menyimpan produk, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemungkinan produk rusak akibat penyimpanan. Sementara one piece flow memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat mengantar pesanan ke pelanggan dengan waktu tunggu lebih sedikit, mengurangi sumber daya untuk transport dan penyimpanan, serta mengurangi risiko produk rusak akibat penyimpanan. Memahami proses dan operasi. Proses merupakan aliran kontinu, di mana bahan baku dikonversi menjadi produk jadi dalam berbagai operasi. Proses manufaktur mempunyai 4 proses dasar, yaitu transformasi, misalnya perakitan, inspeksi, yaitu membandingkan kualitas dengan standar, transport, yaitu perpindahan lokasi, dan storage merupakan periode menunggu di mana tidak ada yang terjadi. Berkebalikan dengan proses yang fokus pada aliran, operasi berfokus pada aksi atau kegiatan. Operasi merupakan aksi atau kegiatan yang dilakukan pekerja atau mesin. Untuk meningkatkan proses produksi dengan lean, diperlukan peningkatan proses dengan cara mengurangi waste. Contoh-contoh waste adalah waktu yang dihabiskan di aktivitas yang tidak menambah nilai, downtime mesin akibat changeover, jarak material berpindah, kebutuhan untuk inspeksi, dan kebutuhan untuk rework material. Menggunakan one piece flow melalui cellular manufacturing dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif. Cellular manufacturing memiliki beberapa keuntungan, yaitu mengurangi transport dan delay, mengurangi lead time, hemat tempat di pabrik, menghilangkan inventory work in process yang berlebihan, mengurangi perjalanan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses, dan menangani masalah penyebab cacat produk. Dalam sebuah sel manufaktur, peralatan dan stasiun kerja diatur dekat satu sama lain dalam sequence processing. Salah satu bentuk yang umum digunakan adalah berbentuk U untuk mengurangi langkah operator ketika selesai satu siklus dan akan mulai siklus berikutnya. Karena satu operator mengoperasikan beberapa mesin, dibutuhkan operator yang memiliki multi-skill.
Cellular manufacturing lebih cocok dengan mesin yang kecil dan lebih lambat, karena tidak memproduksi secara besar seperti large load production. Mesin harus fleksibel dan mudah untuk disetting untuk memproduksi produk dengan variasi yang besar. Mesin juga harus mudah dipindah-pindahkan, dan dapat pula menggunakan mesin otomatis agar tidak perlu manusia untuk mengawasi. Terdapat 3 elemen dasar untuk mendesain sel manufaktur yang baik, yaitu yang pertama, memahami kondisi, yang kedua, konversi ke proses-based layout, dan yang terakhir adalah perbaikan proses secara berkelanjutan. Yang pertama, memahami kondisi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengumpulkan data produksi, yaitu product mix, dan production research yang meliputi jumlah shift, waktu shift, break time, hari kerja tiap bulan, perbandingan jumlah karyawan dan operasi, dan jumlah demand. Lalu mendokumentasikan layout dan aliran saat ini, yang meliputi analisis rute proses dan mapping proses. Mapping proses meliputi jarak travel produk, kuantitas work in proses di saat tertentu, jumlah orang diperlukan untuk menjalankan proses. Kemudian menghitung waktu proses, lalu menghitung kapasitas proses dan takt time. Diperlukan kegiatan menghitung waktu untuk tiap proses dan menghitung laju tiap produk harus diselesaikan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian membuat lembah pekerjaan standar. Lembaran ini menunjukkan secara grafis hubungan antara waktu kerja manual, mesin, dan waktu transportasi tiap operasi. Kemudian fase kedua adalah konversi ke proses based layout. Proses ini dilakukan dengan mengevaluasi metode, mesin, material, dan orang yang terlibat. Kemudian merencanakan layout baru, yaitu mesin diletakkan berdekatan, layout berbentuk U, dan aliran proses berlawanan arah jarum jam. Kemudian memindahkan mesin, mendokumentasikan prosedur operasi yang baru, dan mengetes untuk memastikan apakah ada peningkatan. Fase ketiga yaitu perbaikan proses berkelanjutan. Perbaikan proses berkelanjutan meliputi memperpendek waktu siklus, memperpendek waktu changeover dengan single minute exchange of die. Kemudian memisahkan setup internal, yaitu setup saat mesin berhenti, dan eksternal, setup saat mesin bekerja. Kemudian mengubah setup internal menjadi eksternal, dan yang terakhir mempercepat seluruh aspek setup. Kemudian mengeliminasi produk cacat dengan Zero Quality Control dan Pokayoke. Kemudian mengurangi kegagalan peralatan melalui TPM yang bertujuan untuk menggunakan peralatan secara efektif, membangun sistem pencegah kerusakan, mempertemukan orang yang berhubungan dengan peralatan, dan membutuhkan dukungan dari semua orang dan kerjasama tim. TPM merupakan singkatan dari Total Productive Maintenance. Kemudian ada prinsip 5S untuk merapikan tempat kerja. S yang pertama yaitu sort, menyortir dan memindahkan barang yang tidak dibutuhkan di area kerja. Lalu set in order, yaitu menentukan lokasi yang sesuai untuk barang yang dibutuhkan, kemudian memberi tanda untuk mengindikasikan lokasi yang baru. Shine, membersihkan area kerja dan inspeksi peralatan. Standardize, menetapkan kondisi yang telah ditingkatkan sebagai standar. Lalu yang terakhir sustain, yaitu pelatihan dan komunikasi untuk mempertahankan dan memonitor kondisi yang telah diperbaiki. Visual Management untuk kontrol dan keamanan, berfungsi untuk berbagi informasi agar dapat dipahami dengan cepat. Contoh sistem Andon, ketika mesin rusak, operator akan menyalakan lampu, sehingga teknisi dapat langsung melihat dan menghampiri. Indikator lokasi visual membantu pekerja tahu di mana barang diambil dan dikembalikan. Informasi visual digunakan untuk mempermudah memahami proses yang sedang berjalan berada di kategori yang mana. Aktivitas maintenance mandiri merupakan bagian dari Total Productive Maintenance, yang meliputi melakukan inspeksi dan pembersihan awal, eliminasi sumber kontaminasi dan area yang sulit dijangkau, mengembangkan standar pembersihan, inspeksi, dan lubrikasi, pelatihan inspeksi dan membuat prosedur inspeksi, melakukan inspeksi mandiri dan standarisasi visual management, melaksanakan maintenance mandiri dan aktivitas perbaikan. Berbagi informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kerja sama tim.
Salah satu cara berbagi informasi yang lazim digunakan adalah menggunakan papan aktivitas dan one point lesson. Papan aktivitas merupakan papan buletin yang menunjukkan informasi tentang aktivitas tim dan hasil yang telah dicapai. Sementara one point lesson adalah poster yang mudah dibaca untuk mengajari orang lain mengenai suatu hal. Diilustrasikan dengan gambar dan penjelasan singkat.